Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat mencicipi indahnya Ramadan. Indahnya melaksanakan puasa di bulan yang agung ini. Di antara hikmah yang besar yang Allah ajarkan pada kita di bulan ini adalah agar kita mampu merasakan kesulitan orang-orang lain di sekitar kita. Sebagaimana kita merasakan lapar, haus hanya di waktu tertentu. Namun, ada sebagian besar masyarakat yang lain sekitar kita. Mereka merasakan lapar, haus itu secara tidak pernah terputus. Kehidupan mereka begitu di bawah garis kemiskinan. Sehingga kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita merasakan hal ini, kita diajarkan bahwa di penghujung Ramadan, di malam terakhir bulan Ramadan, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana diwajibkan di malam terakhir bulan Ramadan. Ketika malam takbiran itu adalah waktul wujub, wajib mengeluarkan zakat fitrah di malam itu. Walaupun boleh dikeluarkan dari awal Ramadan. Ya, cuma kita lihat, kalau kita mengeluarkan di awal-awal Ramadan, lihat apakah di malam terakhir bulan Ramadan orang yang kita beri itu masih dalam kategori orang yang miskin, fakir, ataupun asnaf yang lain dari asnaf yang boleh menerima zakat. Karena kalau dia berubah menjadi muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka zakat yang kita berikan kemarin itu harus kita ulang lagi. Walaupun dalam syariat diperbolehkan kita untuk mengambil zakat itu untuk kita berikan ke orang lain. Juga di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perintah tersebut tanpa mendekati ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun kita diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, oleh para ulama kita terdahulu, ketika mengerjakan ibadah, kerjakanlah dengan cara khurujan anil khilaf, agar kalian keluar bebas dari khilaf para ulama tersebut, sehingga ibadah yang kita lakukan, semua ulama dari mazhab manapun akan mengatakan ibadah kita merupakan ibadah yang sah. Kembali kepada zakat fitrah. Kembali kepada zakat fitrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Nabi Muhammad mewajibkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang dikeluarkan? Sa'an min tamr. Satu sa' atau hitungan kita sekarang yang mudah 3,5 liter. Ya, di saat tersebut dari tamr, yaitu dari kurma. Au sa'an min syair, atau juga 3,5 liter dari syair, gandum. Ya. Ini merupakan korma, gandum merupakan bahan makanan pokok di masa itu, di tempat tersebut. Siapa yang diwajibkan? Ke seluruh muslimin, baik itu hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar, seluruhnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan ketentuannya masing-masing. Jadi apa yang kita keluarkan? Kalau kita ingin aman, agar semua ulama menyatakan bahwa zakat fitrah kita itu sah, tidak ada perdebatan di antara mereka, maka keluarkanlah bahan makanan pokok. Karena seluruhnya
akan menyatakan itu benar. Ada pendapat yang mengatakan dia boleh dikeluarkan sebagai qimah atau harga dari bahan makanan pokok tersebut. Ada ulama yang menyatakan boleh. Namun ada juga yang menyatakan itu tidak sah. Sehingga kalau kita kerjakan, kalau kita pikirkan ada 10 juri. 10 juri. Ketika kita kerjakan satu daripada permintaan yang dikerjakan di dalam sebuah acara, maka juri-juri tersebut akan menilai kita. Ada 5 juri mungkin mengatakan ini benar, tapi ada 3 juri atau 4 juri mengatakan ini salah. Ya. Bagus, masih ada 6, ini 4 yang tidak setuju, masih oke. Namun coba bayangkan ketika kita kerjakan perintah tersebut dan ke-10 juri menyatakan ini benar, bagaimana hasil yang kita capai dari pekerjaan tersebut? Pasti hasilnya begitu cemerlang. Inilah yang harus kita pikirkan dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan, mereka orang-orang yang mustahiqin, mereka butuh dengan uang, maka kita katakan, apakah kita sepelit itu sehingga kita keluarkan zakat, ya kita uangkan jadi sudah inilah buat kamu. Sebaiknya, ini juga ajakan kepada setiap individu muslim, mari ketika kita keluarkan zakat fitrah kita, keluarkan beras tersebut dan selipkan di atas beras itu juga sejumlah uang, sehingga mereka, saudara-saudara kita yang sulit keadaannya, bisa membeli makanan, bisa membeli idam, ya, tambahan lauk bagi beras yang sudah kita berikan pada mereka. Ini yang akan menjadi bagian yang indah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak perhitungan, Allah juga tidak perhitungan memberi pada kita semua. Dan insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya kepada siapa zakat fitrah ini kita bagikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.